upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak ke-10 tahun 2022 dimulai. Pimpinan masih latih Pembacaan sejarah singkat lahirnya Kabupaten Pegunungan Arfak. Arfak adalah nama suku besar yang mendiami daerah dataran tinggi Pegunungan Arfak. Gunung Arfak adalah titik tertinggi di Provinsi Papua Barat. Gunung ini terletak di timur laut Semenanjung Dobrai dan merupakan puncak tertinggi dari Pegunungan Arfak. Daerah Pegunungan Arfak didiami oleh 4 subsuku besar, yaitu suku Hatam, suku Sow, suku Meah, dan suku Moile. Keempat suku tersebut memiliki adat istiadat yang kuat dan unik, di mana keempat suku ini hidup berpindah-pindah dalam kelompok dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tetap melakukan aktivitas kehidupan seperti berkebun dan berternak. Medan geografis Pegunungan Arfak yang tergolong berat dan ekstrim menyebabkan aktivitas masyarakat Arfak sangat terbatas. Oleh karena susahnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat yang mendiami daerah gunung yang tinggi, bukit dan lereng yang terjal, serta lembah yang tertutup kabut, keinginan masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bangkit membangun komunikasi dan interaksi bersama inilah yang menyebabkan munculnya gejolak untuk memekarkan diri menjadi kabupaten baru yang siap maju dan berkembang seperti kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat. Masyarakat Pegunungan Arfak bersama beberapa tokoh masyarakat yang dipercaya dapat membawa aspirasi pemekaran menyiapkan diri dalam proses persiapan. Mereka adalah tim pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak yang konsisten berperan penting dalam pembentukan Kabupaten Pemekaran. Tidak sedikit orang meragukan kinerja tim pemekaran ini. Namun, mereka tetap berpegang teguh dengan satu keyakinan bahwa mereka tetap berusaha dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab usaha, kerja keras dan doa seluruh masyarakat Pegunungan Arfak untuk bangkit menjadi masyarakat yang maju dan mandiri. Pada tanggal 22 Maret 2006, seluruh tim pemekaran yang diketuai oleh Bapak Daud Indo
membawa aspirasi pemekaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk dapat ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Saat itulah gejolak seluruh lapisan masyarakat Pegunungan Arfak mulai bangkit. Mereka terus mempertanyakan status Pegunungan Arfak kepada tim pemekaran hingga pada akhirnya di tanggal 12 Maret 2007 dilakukan pertemuan bersama antara tim pemekaran dan Komisi 2 DPR RI untuk membahas aspirasi pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Manokwari. Pada tanggal 20 Juni 2007, dalam usaha pemekaran kedua kabupaten ini, tim pemekaran diminta untuk memaparkan studi akademik dan kelayakan pemerintah oleh Komisi 2 DPR RI dengan beralaskan doa kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan restu dari masyarakat Pegunungan Arfak bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Maka aspirasi pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak terjawab dan disambut baik oleh pemerintah pusat karena dianggap bahwa Pegunungan Arfak layak untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Agar seluruh masyarakat Pegunungan Arfak dapat merasakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2008, pertemuan kembali terjadi antara tim pemekaran dan perwakilan dari fraksi DPR RI serta Komisi 2 DPR RI, di mana mereka membicarakan persiapan kunjungan kerja ke calon daerah pemekaran, yaitu ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Kerja keras yang tak pernah padam oleh seluruh tim pemekaran yang didukung oleh putra Arfak terbaik, yaitu Bapak Domingus Mandacan, memberikan harapan besar di mana tepat pada tanggal 18 Maret 2012 100 orang diberangkatkan ke Jakarta untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa usaha memekarkan kabupaten bukan merupakan kepentingan pejabat atau golongan tertentu, melainkan murni merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat Pegunungan Arfak. Dan pada akhirnya di tanggal 25 Oktober 2013 di dalam sidang penetapan keputusan Kabupaten Pegunungan Arfak dinyatakan sah menjadi Kabupaten Otonomi Baru. Seluruh masyarakat Pegunungan Arfak menyambut gembira keputusan ini, dan tepat pada tanggal 22 April 2013, putra Arfak yang juga merupakan salah satu tokoh pemekaran, yaitu Bapak Domingus Mandacan, dikukuhkan sebagai penjabat Bupati Pegunungan Arfak. Inilah langkah awal perjalanan pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfak menuju kemakmuran. Roda pemerintahan dari penjabat Bupati Domingus Mandacan kepada penjabat Bupati Yusuf Warbia dalam mempersiapkan Bupati definitif terus berjalan hingga pada akhirnya melalui pemilu kepala daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias Saroy terpilih sebagai Bupati definitif bersama Wakil Bupati Marinus Mandacan yang juga merupakan putra terbaik Arfak. Termasuk di dalamnya tim pemekaran
tokoh perjuangan pemekaran anak asli Arfak menyatakan diri siap memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak melalui visi dan misi yang membangun, yaitu mensejahterakan masyarakat Pegunungan Arfak yang adil dan merata di 10 distrik dan 166 kampung. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menjawab seluruh doa dan harapan masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak. Amin. Selesai. Bupati Pegunungan Arfak selaku pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak ke-10. Siap! Laksanakan. penghormatan kepada pembina upacara. Kepada Bupati Pegunungan Arfak. Order! Laporan pemimpin upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak ke-10 tanggal 16 November tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, secara khusus tim yang memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita yang ditinggalkan mendapat kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Menginginkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk melakukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedalkan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Yang terhormat Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat
atau yang mewakili yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Gunung Arfak, yaitu saudaraku Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan juga seluruh anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Pegunungan Arfak, Bapak Dandim Persiapan Kabupaten Gunung Arfak, Bapak Kapolres Pegunungan Arfak, dan juga jajaran TNI Polri. Yang saya hormati saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, yang saya hormati mantan Bupati Karateker Kabupaten Gunung Arfak, yang juga merupakan Kepala Suku Besar Arfak Provinsi Papua Barat, yang disapa dengan Pak Domingus Menacan. Beliau tidak datang, tapi jasanya besar untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Mari tepuk tangan. Yang saya hormati pimpinan BUMN dan BUMD, terutama Bapak Kepala Kantor Bank Papua Cabang Utama Manokwari, selamat datang di Kabupaten Pegunungan Arfak. Yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten, kepala bagian di lingkup sekretariat daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Yang saya hormati para ketua majelis daerah, para kepala distrik, ketua panitia, dan juga yang saya hormati para tokoh pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah memperjuangkan Kabupaten Pegunungan Arfak, yang mana hari ini kita boleh merasakan dampaknya. Yang saya hormati tim penggerak PKK, Dharma Wanita, Persatuan, dan juga yang saya hormati Dewan Adat wilayah Pegunungan Arfak, Kepala Suku, LMA, Kepala-kepala kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bapak Ibu, tamu undangan hadirin, beserta apel sekalian, PNS, TPNS, insan pers yang saya hormati, saya kasihi, saya cintai, dan saya banggakan. Salam. 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 Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kasih, salam sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua, dan selamat siang. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patut kita naikkan pujian dan juga syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih anugerah yang begitu besar kepada kita sekalian. Akhirnya kesempatan yang berbahagia di hari ini, tepatnya pada tanggal 16 November tahun 2022 ini, kita punya kabupaten tercinta ini boleh berusia yang ke 10 tahun, di mana kita boleh datang untuk mengikuti upacara pada lapangan Ira ini dengan keadaan sehat dan juga walafiat. Sekali lagi, pertama-tama sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan pujian dan juga syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya lah, sehingga pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh sukacita, kita semua dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Arfak, di mana di tahun 2022 ini Kabupaten Pegunungan Arfak genap berulang tahun yang ke-10.
puji nama Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga sehat walafiat sampai dengan hari ini. Hadirin yang saya hormati, lahirnya Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 merupakan anugerah Tuhan bagi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak yang baru berlangsung selama 10 tahun ini telah memberikan kontribusi positif yang membangun bagi masyarakat. Keberadaan Kabupaten Pegunungan Arfak yang masih baru dan terbilang muda membutuhkan kerja keras bersama baik pemerintah, legislatif maupun elemen masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap proses pembangunan, baik penyediaan infrastruktur di segala bidang maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Proses yang panjang dalam perjalanan merintis pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak tidak terlepas dari peran serta tim pemekaran bersama penjabat Bupati pertama yaitu Bapak Dr. Andes Domingos Mandacan yang telah meletakkan fondasi pembangunan di tanah kita tercinta Kabupaten Pegunungan Arfak. Besar harapan saya, apa yang menjadi cita-cita bersama mensejahterakan ekonomi masyarakat di 166 kampung di 10 distrik dapat terwujud. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya berharap kepada seluruh aparatur sipil negara bersama seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dan kepala-kepala distrik, bahkan kepala-kepala kampung dapat meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Tunjukkanlah totalitas serta loyalitas terhadap pekerjaan yang dipercayakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena jabatan pekerjaan yang Bapak dan Ibu, saudara-saudari memperoleh sebagai aparatur sipil negara merupakan anugerah dari Tuhan yang hanya bisa membalas dengan keikhlasan dalam pengabdian. Selain itu, melalui momen Hari Jadi Kabupaten Pegunungan Arfak yang 10 di tahun 2022 ini, saya juga berharap agar seluruh aparatur sipil negara, dari pimpinan OPD sampai dengan staf, bahkan calon pegawai negeri sipil yang akan menerima SK, para tenaga honor daerah dan tenaga kontrak harus berperan aktif mengisi pembangunan dengan rasa takut akan Tuhan, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta meningkatkan mutu pelayanan dengan cara selalu berada di tempat tugas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sesuai dengan waktu kerja aparatur sipil negara. Karena saya percaya jika Bapak, Ibu, saudara-saudari selalu berada di tempat tugas, maka setiap tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dapat dilaksanakan dengan baik. Saya katakan dengan tegas bahwa setelah adanya pengadaan CPNS formasi tahun 2018 yang berjumlah 912 orang, maka secara langsung pada penambahan jumlah pegawai negeri sipil yang telah diterima untuk bekerja dan mengabdikan diri Kabupaten Pegunungan Arfak yang juga tersebar di 10 distrik. Namun realita kenyataan yang ada bahwa CPNS yang telah direkrut menjadi bagian dari daerah ini belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar-benar mengabdi, yaitu dengan berada tetap di wilayah kerja Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya sangat menyayangkan hal tersebut, karena jumlah kuota penerimaan CPNS yang lalu seharusnya sudah dapat meramaikan roda pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat dengan turut andil berperan aktif setia berada di tempat tugas. Saya pun mengakui masih banyak hal yang harus dikerjakan dalam upaya peningkatan kualitas daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak ini. Namun secara pribadi, saya optimis dan yakin
meskipun masa kepemimpinan saya tersisa kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun, tetapi dengan semangat kerja kita bersatu bergandengan tangan untuk melaksanakan program kerja, maka pasti Tuhan akan membuka jalan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, saya pun menyadari salah satu program terobosan dalam upaya memperkenalkan keunikan serta keragaman potensi di 10 distrik di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak adalah melalui kegiatan promosi pengembangan daerah. Kekuatan kabupaten ini ada pada budaya dan potensi alam, sehingga pemerintah daerah secara serius fokus pada pengembangan potensi tersebut. Untuk itu, saya juga berharap agar masyarakat dapat membuka diri terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat dengan mendukung program pembangunan, yaitu dengan tidak menghalangi proses pembangunan melalui hak-hak wilayah. Karena sesungguhnya semua kebijakan pemerintah terkait dengan program pengembangan wilayah berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati dan juga bersama Wakil Bupati, yaitu mewujudkan Kabupaten Pegunungan Arfak yang aman, religius, maju, mandiri, adil dan makmur, menuju Kabupaten Pegunungan Arfak yang baru. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, di mana setiap program kerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah PD diharapkan dapat menjawab segala keinginan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di tahun 2022 ini, melalui momen Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak yang ke-10, panitia telah mengusung tema sentral yaitu Kaum Milenial Berkarya Pegunungan Arfak Bangkit, yang menjadi dasar untuk kembali menyemangati seluruh elemen bahwa kita harus bangkit dan terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, melalui momen penting dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak ini, saya selaku Kepala Daerah bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintah daerah menghimbau dengan tegas pada seluruh ASN, baik pegawai negeri sipil, P3K maupun CPNS yang akan sesaat lagi menjadi PNS, bahkan honor daerah dan pegawai kontrak, harus kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, agar tanggung jawab saudara pada negara dan juga kepada pemerintah, kepada negeri ini dapat diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, saya juga mengimbau kepada para pejabat baik eselon 2, 3 dan 4 agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa tanggung jawab disertai dengan takut akan Tuhan. Kiranya jabatan yang diemban menjadi sumber berkat bagi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya menyadari peran pihak legislatif dan masyarakat Pegunungan Arfak dalam upaya menyukseskan program-program pemerintah sangat berpengaruh besar. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik sehingga antar pihak pemerintah, masyarakat, juga legislatif, TNI Polri menjadi mitra pembangunan. Hadirin para peserta upacara yang saya hormati, di Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak yang ke-10 ini, saya akan membagikan SK PNS kepada 922 orang CPNS formasi tahun 2018. Terima kasih. Saya berharap agar ke-922 CPNS yang akan menerima SK PNS di hari ini dapat bersungguh-sungguh mengabdikan diri bagi masyarakat dan negeri ini. Mari tunjukkan loyalitas kerja Anda pada instansi yang Anda sendiri pilih. Andalah yang memilih bekerja di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan ingatlah bahwa dari ribuan pelamar yang mendaftar sebagai CPNS hanya saudara-saudari yang Tuhan pilih. Untuk itu, kiranya ketulusan
dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bekerja dengan sungguh-sungguh di tanah ini, akan senantiasa mendapatkan berkat dari Sang Pemilik hidup. Selanjutnya pada kesempatan ini juga, saya akan melaunching LPC di Kabupaten Pegunungan Arbak. Saya mengingatkan kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk ikut terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah melalui sistem aplikasi SPC atau sistem pelayanan secara elektronik, agar semua aktivitas pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah terpantau dengan baik dan benar, transparan, akuntabel, serta kredibel sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia. Saya tegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala-kepala bagian, dan kepala-kepala distrik agar menginput DPA ke sistem RUP, tidak diperkenankan menginput secara manual. Sekali lagi, tidak diperkenankan menginput secara manual, karena kita dinilai oleh pusat melalui sistem aplikasi sirup, sehingga nilai rapot yang kita hasilkan harus bernilai baik. Saya juga akan melaunching pembukaan papan nama selubung dari Koperasi Produsen Arbak Maju Bersama dan Koperasi Konsumen Mitra Tani Arbak untuk menarik minat para petani lokal menjadi petani milenial agar lebih meningkatkan semangat bertani, sehingga diharapkan koperasi produsen dan konsumen ini dapat membantu menampung dan mendistribusikan hasil-hasil pertanian asli dari Kabupaten Pegunungan Arbak. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November tahun 2022 yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya bisa kabupaten ini juga lahir karena atas jasa-jasa daripada para pahlawan nasional. Sekali lagi mari tepuk tangan untuk kita punya para pahlawan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya berpesan melalui hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Arbak ke-10 di tahun 2022, mari kita junjung tinggi pengabdian melalui kerja nyata yang dapat membangkitkan semangat dalam bekerja. Kita terus bergandengan tangan demi mewujudkan Pegunungan Arbak yang maju, mandiri, religius, aman dan sejahtera. Bersama pasti bisa. Saya tidak bisa sendiri, kita semua harus bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Saya mengajak kita semua untuk katakan bersama pasti bisa. Mari kita katakan bersama pasti bisa. Mari sekali lagi, bersama pasti bisa. Terima kasih, mari tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum saya mengakhiri sambutan tertulis yang saya bacakan, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwa kita semua harus selalu ada di tempat tugas. Bisakah tidak? Bisakah tidak? Bisakah tidak? Kalau tidak bisa kamu mundur. Kalau tidak bisa, tidak usah serahkan SK hari ini. Percuma saja kalau saya serahkan SK baru kamu tinggal di Manokwari, tinggal di Manser, tinggal di luar Vegas. Kamu semua angkat tangan ke atas, yang CPNS angkat tangan ke atas. Saya berjanji ikut. Saya akan hari ini menjalankan tugas sehari-hari di Kabupaten Pegunungan Arbak. Semuanya sudah saksi, tangan turun.
Semua saksi. Terlebih yang tadi kita tunjuk ke atas itu tunjuk kepada Tuhan. Ya, tangan ke atas berarti tangan untuk menunjuk ke Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mari semua datang tinggal di sini. Gara-gara pengadaan pegawai per tahun 18 pemerintahan ini lumpuh gara-gara. Jadi kamu berhasil, kamu syukur. Kamu datang tinggal di sini. Jangan tinggal terputar di Manokwari. Jangan alasan terlalu banyak. Ya. Nanti hari ini tuh terima SKJ semua datang. Kalau tidak apel di sana itu 20-30 orang yang datang. Kamu yang lain kamu bikin apa? Sebenarnya SK saya tidak berikan hari ini. Karena itu baru pengangkatan percobaan. Kalau kamu datang mengabdikan diri tinggal di sini, baru bisa kita berikan SK. Tapi ini saya tanggung kamu dosa semua ini. Kalau kamu tidak bisa mengabdikan diri lagi, kamu berdosa besar. Ingat itu. Ya. Semua datang. Tinggal di pegap sini. Laksanakan tugas. Kenapa rumput tinggi? Kenapa sampai kaca ini kotor? Kenapa bendera merah putih sobek tidak diganti? Tugas banyak, tapi kamu sendiri pemalas. Nanti alasan lagi anak karena pimpinan tidak kasih tugas. Nah. Alasan lagi, pemerintah daerah tidak siapkan sarana prasarana. Tapi kalau ada yang usaha, saya datang tinggal di sini, ada rumah warga banyak yang saya kos, saya kontrak. Saya tinggal di sini, tapi alasan terlalu banyak. Ya, jadi mari kita komitmen untuk mengabdikan diri. Mulai dari pimpinan kasih contoh, panutan, teladan yang baik. Datang buka kantor, datang tinggal di sini. Ya, jangan pimpinan juga terputar di Manokwari. Ya. Saya lihat tuh pimpinan OPD ada berapa yang hadir? Kepala OPD hadir. Coba bilang ke tangan saya lihat. OPD. Ya, semua lengkap ke tidak ini? Ya, tidak ada yang hadir. Ya, pendidikan hadir. Terus penanggulangan bencana hadir, perumahan lingkungan hidup hadir, Dukcapil hadir, Inspektur hadir, Kepala Distrik Amnigida hadir, Anggi hadir, Sosial hadir, Sekwan hadir, BKD hadir, Keuangan hadir, Pertanian hadir, Pemberdayaan Perempuan hadir, Staf ahli hadir, Pariwisata hadir, Perhubungan hadir. Kabar nih, coba ya. Kesehatan hadir, Satpol PP hadir. Coba kabar nggak tahu nih. Desa. Apa? Arsip daerah ya, ada. Terus Kerekda, pengadaan barang dan jasa, Humas, hukum Sekwan. Yang lain kemana? OPD yang tidak ada catat nama baru kasih ke saya. Ya susah kan di orang. Catat nama sekarang Pak Seka. Yang tidak ada tidak hargai. Kabupaten suka. Setuju. Mendukung, setuju. Setuju apa yang tahu tim pembakaran mendukung. Saya dari belakang Bapak. Saya siap. Setuju. 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 Baik, tepuk tangan dulu. Baik. Ya. Kepala distrik, kami semua ada jaga distrik kan tidak? Distrik coba. Amnigida, Anggi, Turure. Oke, 3 yang ada ya. Kamu teman-teman hadir di tempat tugas atau hadir di distrik masing-masing atau tidak? Yang dari kami tinggal di Manokwari. Nah, kami masih pimpinan di distrik. Ya. Baik. Yang berikut, kita punya potensi daerah ini bagus, menjanjikan. Tapi kita semua pemalas besar. Saya yang berdiri, saya bikin kebun itu luas-luas, bukan satu peta kan sopan-sopan, tidak ada. Saya bikin besar. Saya bukan orang pemalas.
Tapi patah dan tidak jadi alasan, saya tinggal diam. Saya bikin kebun itu saya makan. Tapi saya tantang itu semua kita yang ada. Jangan kamu makan nasi, kamu ada bantu bamba, di sana kamu tanam padi kan? Tidak ada. Makan nasi nanti hamil lagi. Tahu hamil kan tidak? Badan besar, batang besar. Ya. Jadi ingat itu. Kalau saya lihat kamu semua pemalas nanti CP tidak terima hak lagi, pegawai tidak terima hak lagi, ribut lagi, bicara banyak lagi. Saya tidur nyenyak karena tikus bantu saya untuk panen saya punya hasil kebun. Tapi kamu yang lain kan pemalas, jadi kamu tunggu kamu punya gaji supaya kamu beli beras yang bamba tanam itu. Yang macam-macam toraja dong tanam itu. Mana kita punya hasil yang ada tuh? Ketahanan pangan lokal itu mana? Jadi mari, kita punya potensi ini menjanjikan. Pertanian, mari, fungsikan kita punya PPL. Kita punya petani-petani milenial yang kemarin Bapak Menteri datang untuk resmikan ataupun kasih sport untuk bagaimana pengembangan kopi, buah-buahan dipegang di Markisa, terung Belanda, ya, dan nenas, buah-buahan yang lain, hasil pertanian yang sudah kita launching itu koperasi itu. Kenapa kita juga kalah sama saudara-saudara kita yang ada di Wamena, di Ambang sana itu ada Anggimar. Anggimar itu bukan kita, ada Anggi yang buka itu. Kita ada di mana? Kita punya hasil, tapi orang lain yang kelola. Mari, melalui koperasi yang di-launching ini, mari kita juga harus, ya, hasil-hasil yang ada dikemas di packing baik. Pasaran di Manokwari ada, restoran di Manokwari ada, hotel ada, pabrik semen ada, LG Tangguh ada. Pasaran siap, tapi bagaimana kita kelola kita punya potensi yang ada ini. Kita juga potensi yang ada di dalam perut bumi. Ada uranium, ada minyak bumi, nikel, timah, batu bara, emas itu sekecil daripada semua itu. Tapi sekarang emas ada dan masyarakat bakal lain. Tuhan dan tunggu dulu yang lain terus saya kasih, karena mereka belum hidup rukun damai. Kalau hidup rukun damai, Tuhan akan beri perintahkan berkat-berkat kepada kita semua. Mari tepuk tangan dulu. Ya. Hadirin para peserta upacara yang saya hormati, atas nama pribadi, keluarga, pemerintah bersama jajaran yang saya beserta jajaran, saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada tanggal 10 November tahun 2022, dan juga selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Pegunungan Arbat yang ke-10 di tahun 2022. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan memberkati Kabupaten Pegunungan Arbat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Siapa bertemu? Juga menjelesu? Mengagai teso? Mari tepuk tangan kita sekali lagi. Sekian saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai. Penyerahan SK Pegawai Kanan jalan cepat. Hep. Hep. Kepada Bupati Pegunungan Arbat. Buat. Hep. Jam. Hep. Lapor. CPNS Formasi tahun 2018 siap menerima SK. Silakan. Laksanakan.
Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kepada Bupati Pegunungan Arfak. Muat, gerak. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Haluan kiri jalan cepat. Gerak. Jalan. Karena sungguh luar biasa, kami masyarakat bersama boleh kembali untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Arfak yang ke-10 tahun. Semua karena ada dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, memberkati. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripada Engkau. Biarlah membimbing mengarahkan kabupaten kami yang kami cintai ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan OPD di Kabupaten Pegunungan Arfak beserta staf. Tuhan Engkau memberkati kami semua setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Tanggung jawab terlebih takut akan Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa untuk Kapolres dan Dandim beserta jajarannya untuk menjaga wilayah hukum Kabupaten Pegunungan Arfak yang kami dambakan kedamaian dan kesejahteraan di kabupaten yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa untuk tim Kabupaten Pegunungan Arfak yang dibilang terbelakang, tapi puji Tuhan kalau di hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-10 tahun. Terima kasih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dengar dan sauti doa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pada Bupati Pegunungan Arfak. Benar. Net. Tegak. Net. Bupati Pegunungan Arfak selaku pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat mengistirahatkan barisan. Mari kita beri tepuk tangan. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Arfak ke-10 di tahun 2022. Arfak bangkit, bersama pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kabupaten Pegunungan Arfak bersama pasti bisa. Selanjutnya kepada peserta upacara
Di lapangan kami silakan masing-masing koordinator untuk mengambil snack. Baik, kami sampaikan untuk CPNS yang tadi datang lambat, berdiri di belakang, dan juga yang ada di atas bergabung di lapangan. Bergerak. Ya.